Bapak Ibu Saudari, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita memperdengarkan khotbah. Pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan di dalam anaknya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya kita ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online tidak mengurangi hadirat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita menaikkan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Bersyukur kepada Tuhan, walaupun di dalam kehidupan kita mengalami suka duka atau senang, biarlah kita lalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Untuk itu mari kita kenaikan pujian, hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus.
kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Katakan hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Biarlah di dalam kehidupan kita setiap harinya kita senantiasa bersama-sama dengan Tuhan dalam suka maupun di dalam duka. Kita percaya bahwa Dia adalah Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus Juru Selamatku, bersama Yesus Juru Selamatku. Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Bapa Sentuh Hatiku dari Maria Sandi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti.
Bapa ajari aku, Bapa sentuh hatiku, ajarku mengerti kasih-Mu. Ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman-Nya boleh menjadikan kekuatan, boleh menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak sanggup, kita tidak mampu menjalani hidup ini. Untuk itu mari kita menaikkan pujian yang mengatakan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidup ini.
Bapak Ibu Saudari, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami sudah memuji muliakan nama-Mu, dan Tuhan, kami sekarang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengajari kami, dan kami mengerti kebenaran firman-Mu yang sempurna dan tidak terbantahkan itu. Kami mohon, Roh Kudus membuka hati kami, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur dapat bertemu kembali pada ibadah pada pagi hari ini. Kita masih dalam situasi online karena virus Omikron yang cukup parah menginfeksi di sekitar Maguwoharjo ini dan Yogyakarta pada umumnya. Tetapi tidak mengurangi kerinduan kita untuk menyembah Tuhan dan sekarang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema doa yang benar. Sekali lagi, doa yang benar. Bapak Ibu Saudari, kita sudah sering berdoa. Tapi apakah doa itu doa yang didengarkan oleh Bapa kita? Dan apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan tentang doa yang benar? Mari Bapak Ibu Saudari, kita buka Alkitab kita dan kita lihat di Markus pasal 11. Sekali lagi, Markus pasal 11 ayat 24 hingga ayat 26. Sekali lagi, Markus pasal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudari, Tuhan Yesus itu mengatakan ayat ini ketika Tuhan Yesus bicara tentang pohon ara. Pohon ara yang sebelumnya dikutuk oleh Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat, ternyata yang dikutuk itu benar-benar jadi kering karena tidak berbuah pada waktu Yesus lewat ya. Dan di sini konteksnya ayat 24, minta yang kamu minta dalam doa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka diperlukan iman. Nah, iman seperti apa? Jawabannya ada di ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Apa Bapak Ibu Saudari? Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatanya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bapak Ibu Saudari, sebetulnya Tuhan Yesus itu memberikan kita suatu teladan bagaimana berdoa, yaitu apa? Tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Ya, di Injil Sinoptik yang lain, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau berkata kepada gunung ini, pindah, maka gunung itu akan pindah. Bapak Saudari, asal tidak bimbang hatinya, itu adalah kondisi yang mustahil kita lakukan sebagai manusia. Sebetulnya Tuhan Yesus menetapkan suatu standar atau suatu syarat bagaimana seseorang itu harus berdoa. Apa? Tidak bimbang hatinya dan tidak percaya. Maaf, tidak bimbang hatinya dan percaya. Bapak Ibu Saudari, yang bisa berdoa dengan sempurna tidak bimbang, dengan sempurna percaya, ya hanya Tuhan Yesus. Kita tidak bisa seperti itu. Kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Standar Tuhan Yesus tinggi sekali agar gunung itu pindah. Kita tidak mungkin, coba kita berdoa di depan Gunung Merapi, ada orang menantang kita, menantang iman kita. Doa itu katanya Tuhanmu berkata kalau berdoa tidak bimbang maka gunung itu lompat. Kita tidak memiliki iman seperti itu. Kita memiliki kebimbangan, kekhawatiran. Tapi Tuhan mengatakan inilah standarnya kalau harus berdoa, yaitu apa? Tidak bimbang sama sekali dan harus percaya dengan sempurna. Maka ayat 24, karena itu kalau kita meminta dan berdoa, percayalah. Memang Tuhan tahu kita tidak memiliki iman seperti Tuhan Yesus, iman yang berdoa seperti itu. Tetapi
dia tetap mengatakannya kepada kita di ayat 24, kalau berdoa, memang imanmu mungkin tidak bisa memindahkan itu gunung ya, tidak sesempurna itu, tetapi kamu berdoalah seperti kamu sudah menerimanya. Apa itu artinya Bapak Ibu Saudari? Berarti kita sudah melihat dengan mata iman. Dengan mata iman itu apa? Ya belum datang sekarang, tapi akan datang kemudian. Dan kita pegang terus itu. Ketika orang itu beriman, bagaimana sikapnya toh Bapak Ibu Saudari? Ya sikapnya kok nggak datang-datang ya? Bukan. Kalau orang yang sudah percaya seperti sudah menerimanya, itu terus berharap dan terus menyenangkan hati Tuhan. Dan tidak seperti orang yang nggak punya iman. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Maka apa? Hal itu di ayat 24 akan diberikan kepadamu. Akan diberikan kepadamu. Tapi Bapak Ibu Saudari, ayatnya tidak berhenti di situ bagaimana doa yang benar. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, ayat 26, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Ini diambil sebetulnya dalam konteks orang Israel ketika datang memberikan kurban ya kepada Allah dan berdoa, jika engkau ada masalah dengan saudara-saudaramu, sebelum engkau datang persembahkan kurban, maka selesaikanlah itu agar doamu tidak terhalang. Bapak Ibu Saudari, ketika kita berdoa, ada dua hal yang Tuhan mau. Yang pertama adalah kita memiliki iman, dan Tuhan tahu kelemahan kita, maka Dia minta kita berdoalah dengan iman seperti engkau sudah menerimanya. Sikap orang yang percaya kalau dia sudah menerimanya tidak akan mengeluh, tidak akan ngomel-ngomel. Orang beriman itu maju fokus. Dia lakukan apapun yang bisa dilakukan dalam hidupnya, sambil menanti janji-janji Tuhan, sambil terus menanti jawaban Tuhan. Dan ayat 25 tadi berkata, untuk mengampuni dahulu sekiranya ada masalah dengan orang lain. Kita tidak bisa berdoa dengan mengaku dengan penuh iman, tetapi kita masih ada kepahitan. Nggak usah jauh-jauh dengan ayah kita, dengan ibu kita. Mungkin kita tidak diperlakukan dengan baik oleh orang tua kita dahulu. Tapi kalau kita masih memelihara kepahitan, memelihara benih-benih kebencian itu, doa kita sia-sia saja. Ukurannya penting loh Bapak Ibu Saudari. Maka kalau tidak mengampuni, ini kan ingat tentang doa kan ini. Maka kalau tidak mengampuni, maka Bapamu tidak akan mengampuni. Boro-boro doa dikabulkan, diampuni juga enggak. Maka kita terus datang kepada Tuhan tiap hari, tiap pagi, berdoa. Makanya setiap dalam perjamuan Tuhan, selalu saya minta kita datang kepadanya dan merenungkan apakah ada hal yang mungkin kita masih tidak berkenan di hadapan Tuhan, terutama ketika kita mungkin mempunyai masalah dengan orang lain, menyakiti, dosa dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari, kita harus datang kepada Tuhan dengan iman yang teguh, percaya bahwa kita sudah memilikinya, tetapi kita juga harus memiliki hubungan yang damai dengan semua orang. Tidak masalah mungkin orang itu masih tidak mau ngomong sama kita, yang penting kita mengampuni orang tersebut. Maka Tuhan kita yang tahu, Bapa kita yang mendengarkan, akan melihat dan mengabulkan doa kita seturut kehendaknya. Bapak Ibu Saudari,
Doa itu nafas hidup orang beriman ya, kita sering dengar itu. Tetapi doa juga menuntut kita untuk hidup benar. Doa juga menuntut kita untuk melakukannya dengan iman yang teguh, dengan percaya seperti sudah menerimanya. Sekali lagi apa? Mental orang yang sudah percaya menerima, tidak menggerutu, tidak ngomel-ngomel, ya, tidak melakukan hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh orang tidak percaya. Bulan apa? Kantong kering, ngomel-ngomel, ya, istrinya ngomel-ngomel, suaminya stres, ya, ketika belum waktu gajian, dan mungkin karena situasi dan lain sebagainya, akhirnya malah bertengkar, dan anak-anak kita melihat apa yang terjadi ketika kita tidak hidup dengan iman ketika berdoa. Bapak Ibu Saudari, doa kita sebagai orang beriman yang percaya bahwa kita sudah memilikinya, dan juga kita memiliki hati yang damai sejahtera, mengampuni. Orang sekitar kita melihat, Bapak Ibu Saudari, nggak usah jauh-jauh, anak kita melihat, orang tuaku ini beriman gak? Atau hidupnya ngomel-ngomel, orang tuaku ini beriman gak? Atau melakukan hal yang tidak halal, orang tuaku ini beriman atau tidak? Atau terus terpuruk di dalam ketidakpercayaan dan dosa. Anak kita melihat, dan orang-orang sekitar kita melihat bahwa orang ini berdoa dengan penuh iman. Bapak Ibu Saudari, doa yang seperti ini adalah doa yang diperkenan Tuhan. Tapi ada satu lagi yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Kita buka di Yakobus pasal yang kelima, di ayat 16. Yakobus pasal yang kelima ayat 16. Yakobus pasal kelima ayat yang 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, supaya dan saling mendoakan, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu Saudari, orang sukanya bilang ini, doa orang benar dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Tapi doa orang benar yang gimana toh? Ya di atasnya itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan. Apa ini Bapak Ibu Saudari? Persekutuan. Persekutuannya yang nggak cuma datang ke gereja pulang, tapi persekutuan yang saling mengaku dosa. Ya, saya sudah pernah katakan kan, tanya dulu di gereja, susah mengaku sama Tuhan apa susah mengaku sama sesama? Yang nomor 2 susah. Kami Tuhan minta itu. Mau nggak kita beriman, saling mengaku dosa, ya saling loh ya, nggak cuma mengaku dosa satu orang, tapi sebagai sama saudara iman mengaku dosa, menerima koreksi, ya, introspeksi, tidak arogan, tidak merasa benar sendiri, merendahkan hati. Oh, saya melakukan hal yang salah. Oh, saya mau bertobat. Ada persekutuan yang seperti itu. Ada pemuritan. Ada satu dengan yang lainnya, one on one. Kita mengakuinya dan saling mendoakan supaya apa? Sembuh. Tidak hanya sembuh jasmani seperti konteks di ayat 15 dan 14 di atasnya, tapi sembuh rohani. Apa artinya? Dosa-dosa yang kita lakukan, kita saling mengakuinya, kita saling mengakuinya, dan kita juga dipulihkan secara jasmani dan secara rohani. Maka orang yang bersekutu seperti itu, mengaku dosa, saling mendoakan. Doa orang benar yang seperti itu besar kuasanya. Daripada kita bersekutu ngomong gosipin orang, ya, melakukan hal-hal yang tidak baik,
bicara soal kekhawatiran soal ya perang di Ukraina ini, ya pasti mau nggak mau akan berdampak pada kita. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudari ya, itu ada di tangan Tuhan. Tuhan sudah bilang itu akan terjadi, jadi nggak usah khawatir. Jangan kita gelisah. Doa orang benar seperti itu besar kuasanya. Bersekutulah kita, harus ada persekutuan satu demi satu seperti saya katakan tadi, one on one. Dan maka persekutuan itu akan membuat orang-orang di dalamnya ketika berdoa sebagai orang benar besar kuasanya. Nah standarnya ayat 17, Elia orang yang biasa. Yakobus 5 ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Ia telah sungguh-sungguh berdoa sehingga hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Biasa seperti kita, tetapi dia benar. Ya. Dia juga bersekutu, saya yakin. Terutama bersama Tuhan ya. Dan juga dia itu kan memberikan firman Tuhan kepada Ahab waktu itu yang berdosa ya. Dan dia pegang itu sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudari. Nah Bapak Ibu Saudari, doa orang benar sekali lagi apa? Markus pasal 11 tadi mengatakan doa yang ketika kita mengatakannya, mendoakannya seperti kita sudah memilikinya. Dengan iman seperti itu, sikap orang yang beriman tidak menggerutu, tidak ngomel-ngomel. Ya. Lalu apa? Mengampuni. Tidak ada gunanya kita berdoa tapi masih mendendam. Ya. Masalah 3 bulan yang lalu masih diingat-ingat. Bapak Ibu Saudari, kalau mau jujur saja, memang harus diakuin. Kadang masalah-masalah itu masih ya sakit dan pedihnya ketika orang merendahkan ya, mengejek, menjelek-jelekan kita ya, ngomong di mana di sosial media mungkin saya nggak tahu ya. Saya mah nggak peduli amat sama, saya peduli amat sama sosial media. Orang jelekin saya terserah. Tapi kadang secara manusia kita juga kadang itu masih mengiris-ngiris. Bapak Ibu Saudari, Tuhan tidak pengen kita sempurna. Tuhan tahu kita tidak sempurna. Tapi karena kita sudah punya Roh Kudus, Tuhan memampukan kita untuk menjadi seperti Yesus yang sempurna itu. Kita bawa. Makanya terus ampuni. Ampun itu nggak cuma sekali. Terus. Dan Tuhan lihat. Dan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus memulihkan. Oh dulu waktu aku kecil aku pernah ditolak orang tuaku. Oh dulu waktu aku kecil aku pernah dibully teman-temanku. Oh dalam pelayanan aku tidak pernah dihargai. Oh di dalam keluarga anak-anakku melawan aku. Oh di dalam berbagai hal ketika aku terima Kristus, orang-orang mulai merendahkan aku, menyiksa aku. Dalam pekerjaan, karena aku hidup dalam kebenaran, aku ditindas. Sebawa itu kepada Tuhan tiap hari Bapak Ibu Saudari. Setiap hari, makanya saya terus mendorong, gak pernah bosan kita baca firman Tuhan. Ya. Anak-anak muda menjelang akhir zaman ini, daripada lihat HP terus atau ke gereja cuma lihat HP di rumah, baca firman Tuhan ini, berdoa dan ampuni orang-orang. Mungkin saja buat anak-anak muda, kalau Anda salah satunya, saya nggak menuduh ya, kalau Anda malas berdoa, malas baca firman Tuhan, ya mungkin ada kepahitan dalam hatimu, nggak ngampuni orang. Atau Anda sudah berdoa lama, ya mungkin masih dipenuh dengan dendam-dendam atau kekecewaan. Bawa itu kepada Tuhan. Tuhan mau. Banyak orang waktu saya tuntun untuk mengampuni, nggak bisa Pak Daniel, nggak bisa. Bisa. Berimanlah seperti engkau sudah memilikinya. Berimanlah seperti engkau sudah apa? Mengampuninya. Berimanlah seperti engkau sudah pulih hatinya. Lakukan itu. Nanti kita akan berdoa bersama. Mempraktekkan firman Tuhan ini. Dan apa Bapak Ibu Saudari? Apa yang dikatakan Yakobus? Bersekutu, saling mengampuni, saling mengaku dosa, maaf, dan saling mendoakan supaya engkau sembuh tubuh, jiwa, dan rohmu. Haleluya. Doa orang benar jika didoakan besar kuasanya. Jika engkau berdoa seperti percaya bahwa engkau sudah memilikinya, maka engkau akan menerimanya. Haleluya. Percaya Bapak Ibu Saudara di rumah? Percaya? Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang-orang akan melihat kita. Anak-anak kita akan melihat kita. Maka kita
orang beriman. Apakah kita hidup benar? Apakah kita mengampuni? Apakah kita sudah mengaku dosa? Apakah kita sudah saling mendoakan? Karena mulut kita ini bisa dipakai untuk menghancurkan dan menusuk-nusuk hidup orang, atau dipakai untuk berdoa dan mendoakan yang baik, memberkati orang lain. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan, dan Engkau sudah menunjukkan kepada kami doa yang benar. Dan salah satunya adalah ketika kita harus mengampuni, seperti katakan di Markus pasal 11 ayat 25-26 tadi. Bapak Ibu Saudari, mungkin Anda di rumah sudah berdoa, tapi doamu terhalang. Apakah ada orang-orang yang belum Engkau ampuni secara sadar atau tidak sadar? Kalau Engkau berkata, susah mengampuni Bapak Daniel karena kesakitan, saya tidak hina. Bisa dalam nama Yesus. Bohong itu iblis dan kedagingan kita yang mau menghalang kita untuk mengampuni. Ampuni di dalam nama Yesus. Kalau masih kesulitan, berdoalah seperti ini. Tuhan, tolong hatiku yang tidak percaya. Aku ingin percaya. Tuhan, tolong hatiku yang tidak mengampuni. Aku mengampuni dalam nama Yesus. Percayalah seperti Engkau sudah memilikinya. Mungkin Anda berdoa untuk seseorang yang Anda kasih, yang masih belum di jalan Tuhan. Berdoalah seperti dia sudah terima. Doa terus, tidak ada yang sia-sia. Rencana Tuhan mulia dan sempurna. Dan bersekutulah di dalam kebenaran, saling mengaku dosa dan saling mendoakan, maka engkau akan sembuh. Dan doa orang benar bila didoakan, besar kuasanya. Doa orang benar adalah doa yang hidupnya benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda menjelang zaman akhir ini, isu-isu perang sudah di mana-mana. Tidak lama lagi paling ke Cina dan Laut Cina Selatan dan dekat dengan Indonesia, kita tidak tahu. Pegang firman Tuhan, kembalilah, jangan malas. Cintailah Tuhan Yesus dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita akan ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Mari, saya akan berikan waktu Bapak Ibu Saudari untuk mempersiapkan roti dan anggur. Haleluya. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, mari kita kandangkan pujian. Bukan dengan barang panah engkau menebus dosaku. Oleh segenap kasih
sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu Saudari, kita akan ikut ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan, mengenang kematian Tuhan kita yang mati bagi kita, yang tidak pantas. Oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan tidak hanya berkati kita, memelihara kita, iya, tapi apa? Mati bagi kita. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus. Tuhan yang mau mati bagi dosa-dosa kita. Kenapa? Karena Dia tahu segala kebaikan kita, pahala kita, amal kita seperti kain kotor. Dia tahu hati kita betapa busuk dan hancurnya. Tapi ketika Yesus menyelamatkan kita, kita diperbarui menjadi baru. Mari Bapak Ibu Saudari, kita akan berdoa sebelum kita ikut ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Bapa, kami sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kami akan mengenang kematian-Mu yang mati bagi kami. Urapi kami, mampukan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudari, persiapkanlah roti dan anggur di rumah Anda masing-masing. Dan kita akan memulai perjamuan kudus. Kita akan ambil roti kita dan mendengarkan kebenaran. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan kita yang melambangkan darah anak domba Allah yang dicurahkan bagi kita dengan mendengarkan firman Tuhan. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum cawan yang melambangkan darah anak domba Allah curahkan bagi kita, menyucikan kita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami umat tebusan-Mu di kayu salib, kami dimerdekakan dari kutuk dosa dan kami diselamatkan. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudari, ibadah sebentar lagi akan selesai. Ada pengumuman sedikit yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para pekerja gereja dan terutama anak muda ya yang sudah mengedit ini, kepada Theo dan tim yang sudah bekerja keras, terima kasih. Dan kepada Mimin Pujian juga terima kasih. Juga terima kasih kepada Bu Ati dan Bu Adi kemarin ya yang sudah mengunjungi Bu Parjan. Dan kami atas nama keluarga besar Gereja Jemaat Kristus Indonesia Mangkuharjo turut berbelasungkawa atas berpulangnya Bapak Parjan kekekalan bersama Bapa di surga. Kiranya Roh Kudus memberikan damai sejahtera hadir dalam masa duka ini kepada keluarga Bu Parjan, keluarga besar Bu Parjan. Tuhan memberkati dan kami terus mendoakan. Bapak Ibu Saudari, pengumuman singkat saja bahwa minggu depan kita masih online karena tingkat ketertularan, keterpaparan Omikron masih sangat tinggi di Yogyakarta. Dan terutama di Kelurahan Mangkuharjo termasuk cukup tinggi. Karena itu kita tetap ibadah online. Nanti saudara Theo dan tim, Angel dan Nanda dan yang lain akan mengatur semua ibadah online ini. Minggu depan yang berkhotbah adalah Bapak Pendeta Eko Putranto. Mohon nanti bisa mengirimkan videonya kepada Theo ya. Jadi bisa diedit dan kita bisa beribadah secara online. Baik Bapak Ibu Saudari, pengumuman sudah selesai dan kita akan mengakhiri ibadah
pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudari, ibadah sudah selesai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau sudah mengawal menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Bapa, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya kasih setiamu, kiranya penyertaan-Mu dalam Roh Kudus menyertai kami. Dan Tuhan, dalam situasi COVID Omikron yang masih mengganggu, yang masih menularkan dari berbagai tempat dan banyak yang jatuh sakit, Tuhan, kami mohon lawatan-Mu terutama kepada anak-anak-Mu, biar darah Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Kondisi perang di Ukraina, Tuhan, Engkau tahu, karena Engkau sendiri yang mengatakan bahwa hal itu, rumor-rumor akan perang akan terjadi. Tapi kami tidak perlu gelisah, karena Engkau berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami, memberkati kami, dan melindungi kami dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Nah, sekarang saudara-saudara yang terkasih, pulanglah dengan membawa berkat yang melimpah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Jangan biarkan kota ini mati. Kita hanya diminta berhenti sejenak. Demi kehidupan, kita bisa lalui pandemi ini bersama. Patuhi protokol kesehatan 3M. Semua wajib pakai masker.